Siapapun kau, saya buru kau. Makanya saya bilang begitu waktu awal buat laporan perkara ini. Kita nggak peduli. Dan kita sudah bosan di teror. Masih ingat kan dulu istri saya dibakar di mobil kan waktu saya bela Putri Soekarno tahun 2016. Siapa ingat? Abang kan ingat kan? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu, saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat itu, membela para tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah, baru keluar komplek, dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya udah gak ada takut. Hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan, itulah yang disampaikan oleh Bapak Kamarudin Simanjutak, pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini, dan saya percaya saudara dalam lindungan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, satu kebanggaan di mana seorang pengacara yang saat ini sedang membela kebenaran berani mengatakan di depan publik bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kenapa? Karena dia berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, mengatakan hal itu tidak mudah. Karena beberapa tahun sebelumnya, istri dan anak beliau dibakar hidup-hidup. Walaupun demikian, iman beliau tidak luntur, namun tetap berpegang teguh kepada Kristus, sumber kehidupan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video berikut. Pernah takut sama bandit. Nah sekarang apa pasca membela brigadir J mati-matian menyerang institusi, apa mungkin yang abang dapat teror, ancaman yang saya hadapi dengan teman-teman. Maka saya bilang, siapapun kau, saya buru kau. Makanya saya bilang begitu waktu awal buat laporan perkara ini. Kita nggak peduli. Dan kita sudah bosan di teror. Masih ingat kan dulu istri saya dibakar di mobil kan waktu saya bela Putri Soekarno tahun 2016. Siapa ingat? Abang kan ingat kan? Waktu saya bela Putri Soekarno dulu, saya lagi bicara seperti ini di hadapan rapat itu, membela para tersangka itu. Istri saya baru jalan pagi di 400 meter dari rumah, baru keluar komplek, dibakar hidup-hidup istri saya sama anak saya. Jadi saya udah gak ada takut. Pokoknya bandit yang harus takut sama kita. Jangan pernah takut sama bandit. Nah sekarang apa pasca membela brigadir J mati-matian menyerang institusi, apa mungkin yang abang dapat teror, ancaman yang Oh, saya emang gak peduli. Di teror mau dipotong, mau dibunuh, saya gak peduli. Bagi saya itu hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati aja untung, apalagi hidup. Itu kalau prinsip saya. Kemudian saya percaya kepada Tuhan Elohim bahwa dia pasti menolong saya. Makanya istri saya saja sudah dibakar hidup-hidup di dalam mobil, faktanya masih selamat. Saya sudah dikasih uang 11 miliar dulu membunuh saya tahun 2011 waktu saya buka Wisma Atlet yang berujung kepada IKTP Alkes Sambal. Saya masih hidup. Jadi untuk apa kita takut? Jadi kita kalau berani dan tidak takut, kejahatan yang habis, penjahat yang berkurang, benar nggak? Tapi kalau kita tahu sama mafia, sama penjahat, nah maka penjahat itu subur, kejahatan itu subur. Oleh karena itu, mari kita rebut Polri dari tangan mafia. Setuju nggak? Polri tidak boleh lagi di tangan mafia. Hantaran-hantaran mafia itu kepada pejabat Polri harus ditolak. Bila perlu kita tingkatkan gaji Polri itu minimal 25 juta per bulan, yang generalnya ratusan juta. Yang penting jangan mengabdi kepada penjahat dan mafia, benar nggak? Penjahat judi, penjahat katanya agak apa itu, narkoba, sabu, minuman keras, entah apa lagi tuh, mobil-mobil mewah itu gitu kan, yang mobil R itu kan, ya itulah saya rasa ya. Puji nama Tuhan, saudara dalam Tuhan, itu videonya, dan kita sudah melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan videonya. Beliau mengatakan bahwa baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kenapa? Karena dia sudah berpegang teguh kepada Kristus adalah sumber kehidupan, dan dia pasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia percaya bahwa rencana Tuhan terbaik dalam hidupnya, dan dia juga imani bahwa pembelaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidupnya. Walaupun ya keluarganya pernah mengalami hal yang tidak adil,
Namun saudara dalam Tuhan, ya iman Bapak Kamarudin Simanjuntak ya tidak goyah, tidak luntur, tetapi tetap berpegang teguh kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan itu sendiri. Saudara dalam Tuhan, walaupun mengalami berbagai-bagai tantangan dalam karirnya, dalam tugasnya, ya saudara dalam Tuhan, dia tetap menjalankan tugasnya, dia tetap membela kebenaran, dia tetap menegakkan keadilan di negeri ini. Karena kenapa? Karena dia percaya bahwa upahnya besar di surga ketika dia menjadi seorang pembela kebenaran sebagai wujud ketaatannya terhadap Kristus. Saudara dalam Tuhan, secara pribadi saya sangat terberkati dan saya percaya saudara juga terberkati dengan apa yang beliau katakan. Bagaimana moto beliau, ya bagaimana prinsip hidup beliau, ya berpadanan kepada Kristus. Ya, dia tetap mengenalkan Kristus, dia tetap berpegang teguh kepada Kristus, dan dia tetap percaya kepada Kristus walaupun ya rintangan, tantangan selalu dia alami dalam perjalanan hidupnya. Saudara dalam Tuhan, kita berdoa buat beliau supaya beliau diberikan kesehatan umur panjang dan juga dalam tugasnya saat ini melayani masyarakat. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan pembelaan buat beliau sehingga beliau semakin bersinar untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah bangsa tercinta ini. Terkhusus dalam kasus yang sedang ditangani saat ini, kita berdoa supaya Tuhan memakai beliau sehingga segala sesuatu terbongkar dan masalah yang sedang ditangani saat ini bisa selesai oleh karena kuasa Tuhan. Dan kita berdoa juga buat keluarga yang kasusnya sedang ditangani oleh beliau supaya mereka dikuatkan, diteguhkan iman mereka, dikokohkan sehingga duka cita yang mereka alami saat ini diubahkan Tuhan menjadi sukacita surgawi di waktunya Tuhan. Saudara dalam Tuhan, kita percaya bahwa Bapak Kamarudin Simanjuntak senantiasa ditolong oleh Tuhan dan pembelaan Tuhan nyata buat beliau, dan kita percaya oleh kuasa Tuhan beliau semakin dan semakin bersinar untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah bangsa yang kita cintai ini. Saudara dalam Tuhan, mari kita belajar dari seorang Bapak Kamarudin Simanjuntak ini. Ya, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus punya moto, ya, bahwa hidup kita untuk Kristus dan mati pun adalah keuntungan. Karena kenapa? Karena kalau kita mati pun, kita mati dalam Kristus, dan tentu kita mati dalam Kristus berarti kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kekekalan, di mana kita dibawa Kristus ke dalam kerajaan sorga kelak. Saudaraku dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, tidak sia-sia. Ya, saudaraku dalam Tuhan, hidup di dunia ini sementara adanya, tetapi tempat kita yang sesungguhnya adalah di dalam kerajaan sorga bersama dengan Kristus. Jadi mari kita teguh di dalam Tuhan, dan mari kita terus memuliakan Tuhan, dan mari kita terus melayani Tuhan selama kita hidup. Nah, saudara Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.